Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Nazwa. Saya ingin menjawab pertanyaan training dasar hari keempat. Bagian A, pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Tentunya dengan cara 3S. Ada senyum, sapa, dan salam. Seperti halo, selamat pagi, kakak diantar siapa hari ini? Kakak naik apa? Atau kakak udah sarapan belum hari ini? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan di Bimba AIUL? Tentunya dengan cara apakah sudah siap bermain dan belajar berdoa atau berdialog hari ini? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Bisa dengan cara menjadikan murid bercerita di dalam kelas dan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Pertama-tama kita tanya, halo kakak, siapa yang pagi ini sudah MAKN? Jika anak-anak menjawab dengan senang dan antusias, maka berdialog sudah dimulai. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu dengan cara ketika anak-anak berhasil menyelesaikan satu modul, kita bisa beri reward seperti, wah, anak rajin, semangat banget ya belajarnya hari ini. Coba tos dulu. Pertanyaan keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Saat kegiatan belajar dilakukan dengan baik dan semangat, minimal dilakukan reward 5 menit sekali. Pertanyaan ketujuh, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Dari beberapa motivator yang saya lihat semasa magang, selalu dengan ekspresi yang senang, ceria, dan juga gembira, dan juga selalu berpenampilan rapi dan juga bersih. Pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Tentunya motivator harus bisa memvariasikan apa kemauan dari anak tersebut. Pertanyaan yang ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Tentunya tidak, karena setiap modul yang diberikan sudah selalu sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari murid tersebut. Pertanyaan bagian B, pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Tentunya murid-murid sangat merasa antusias dan juga bersemangat. Pertanyaan kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan di Bimba? Selama saya magang, saya tidak melihat adanya anak tersebut. Tentunya semua anak selalu ceria dan juga bersemangat ketika memulai pelajaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Tentunya sangat antusias dan juga bersemangat. Pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, tentu saja senang karena murid-murid melakukan kegiatannya secara kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari motivator. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, tentunya, karena setiap karakter dari anak-anak tersebut berbeda. Tetapi dari motivator selalu membimbing anak-anak tersebut sampai menjadi anak-anak yang mandiri. Pertanyaan yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Semua murid tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ada yang pada saat bertemu langsung bercerita, ada juga yang malu-malu, ada juga yang langsung aktif sama motivatornya bercerita, "Ibu, aku suka kereta loh, Ibu, aku suka mewarna loh," seperti itu dan lain-lain. Pertanyaan bagian C, tentang pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama,
Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yang saya rasakan adalah suasana kelas yang terasa menyenangkan dan juga bersemangat. Pertanyaan kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tentunya tidak ada, karena semuanya dilakukan atas kemauan dan kemampuan murid. Jadi, semua murid selalu melakukannya dengan senang dan ceria. Menjawab bagian D, kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang pastinya selalu diawali dengan doa, tepuk semangat, bernyanyi, serta berdialog. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Tentunya bisa dengan cara penerapan teori Bandul, evaluasi afektif, evaluasi kognitif, dan anak-anak juga selalu harus diberikan reward setiap 5 menit sekali. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu dengan cara bermain baca-bacaan atau permainan angka. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Tentunya dengan cara mengulang-ulang modul yang telah diberikan atau membuka kembali kotak baca-bacaannya, bernyanyi sambil sebutkan kalimat verbal, dan juga berdoa. Pertanyaan kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi yang ditetapkan adalah 85 menit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.